Super League belum dimulai, tapi aroma panasnya sudah terasa. Persib Bandung, raksasa Jawa Barat, bersiap tempur habis-habisan lawan Semen Padang, tim yang justru bikin malu Persib musim lalu di GBLA. Kabar baiknya, Sadil comeback. Matrikardi dan Ramon juga udah kembali latihan. Tapi jangan lupa, 4 pemain asing masih absen dan kursi kiper utama masih misteri, Teja atau Persibek. Di sisi lain, Semen Padang dihantam hukuman FIFA. Mereka nggak bisa daftarin pemain baru jelang kick-off. Tapi justru itu yang bikin mereka bisa main lepas tanpa beban. Persib latihan tertutup jelang duel panas lawan Semen Padang. Setelah libur 2 hari usai uji coba melawan Western Sydney Wanderers, skuad Persib Bandung kembali berkumpul. Tapi bukan sembarang latihan. Kali ini mereka mengunci Stadion GBLA untuk sesi tertutup Selasa, 5 Agustus 2025. Latihan ini jadi bagian dari persiapan serius menghadapi Semen Padang dalam lanjutan Liga 1 Sabtu nanti. Tapi bukan cuma itu, mereka juga bersiap untuk babak playoff AFC Champions League 2 musim 2025/2026. Pelatih fisik Miro Patrick mengonfirmasi semua pemain tampak bugar dan bersemangat. Ia menyebut 2 hari libur memberi efek penyegaran besar buat Adam Persibek dan kolega. Dan ini yang paling ditunggu. Beberapa pemain yang sempat cedera mulai pulih. Sadil Ramdhani, Patricio Matrikardi, dan Ramon Tanke sudah kembali berlatih dan menunjukkan progres positif. Persib tidak main-main. Diam-diam, mereka membangun kekuatan untuk 2 laga krusial ke depan. Kita tunggu kejutan Maung Bandung akhir pekan ini. Sadil comeback. Persib siap tempur hadapi Semen Padang. Persib Bandung bersiap menghadapi laga pembuka Indonesia Super League 2025/2026 melawan Semen Padang yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah libur 2 hari usai uji coba lawan Western Sydney Wanderers, skuad Maung Bandung kembali menggelar latihan tertutup di GBLA Selasa kemarin. Fokus latihan kali ini adalah untuk mematangkan strategi menghadapi laga perdana Liga dan juga persiapan menuju babak playoff AFC Champions League 2. Kabar baiknya, sejumlah pemain yang sempat mengalami gangguan kebugaran mulai pulih. Sadil Ramdhani, Patricio Matrikardi, dan Ramon Tanke de Andrade Souza sudah kembali berlatih. Khusus Sadil, ini jadi sinyal positif setelah sebulan absen karena cedera sejak bergabung dengan Persib. Pelatih fisik Miro Patrick menyebut Sadil sudah menuntaskan program fisioterapinya dan saat ini sedang digenjot untuk kembali ke kondisi terbaik. Kehadiran Sadil tentu jadi tambahan amunisi di lini serang Maung Bandung, mengingat musim lalu mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang di GBLA. Apakah comeback Sadil jadi pembeda di laga perdana nanti? Kita tunggu aksi Persib Sabtu sore. Teja Paku Alam vs Adam Persibek. Siapa kiper utama Persib musim ini? Teja Paku Alam kembali jadi sorotan jelang bergulirnya Liga Super Indonesia musim 2025. Penampilannya di pramusim menunjukkan bahwa ia belum habis. Masih sangat layak jadi kiper utama Persib. Namun tantangan besar datang dari kiper anyar asal Wales, Adam Persibek. Dengan pengalaman Eropa yang dibawa Persibek, banyak yang memprediksi persaingan sengit di bawah Mistar. Uniknya,
perubahan regulasi pemain asing oleh PSSI justru bisa membuka jalan bagi Teja. Dari yang awalnya 8 pemain asing boleh dimainkan, kini hanya 7. Artinya, slot untuk pemain lokal seperti Teja bisa terbuka lebih lebar. Teja pun angkat suara soal persaingan ini. Dengan tenang, ia menyatakan siap bersaing sehat dan menampilkan yang terbaik untuk tim. Semua demi kebaikan Persib, katanya. Laga perdana lawan Semen Padang akhir pekan ini bakal jadi penentu. Apakah Bojan Hodak akan mempercayakan gawang pada pengalaman Teja atau memberi debut pada Persibek? Persaingan ini belum usai, justru baru saja dimulai. Dipuji klub Australia, Beckham janji all out di Persib dan Timnas. Beckham putra langsung merespons pujian dari pelatih Western Sydney Wanderers dengan komitmen penuh. Gelandang muda Persib itu menegaskan bahwa setiap menit yang diberikan pelatih akan ia balas dengan performa terbaik. Setiap kesempatan dari coach, Beckham pasti kasih kemampuan maksimal. Itu cara saya untuk terus berkembang, ujar pemain bernomor punggung 7 tersebut. Kini, sebagai bagian dari skuad Timnas, Beckham sadar sorotan publik semakin besar. Tapi bagi dia, itu justru jadi bahan bakar semangat. Yang penting, setiap latihan dan pertandingan, saya selalu all out demi bantu tim, tegasnya. Kemenangan Persib atas Western Sydney Wanderers juga jadi modal berharga jelang Super League 2025. Beckham menilai Bobotoh punya ekspektasi tinggi, tapi tim juga makin solid. Apalagi dengan kembalinya Sadil dan kedalaman skuad yang tetap terjaga meski dihantam cedera. Soal lawan pertama, Semen Padang, Beckham mengaku belum banyak tahu. Tapi ia tegaskan satu hal, fokus utama tetap pada kekuatan sendiri. Kita nggak peduli lawan siapa, yang penting kita siap dan fokus sama tim sendiri, tutup Beckham. Awas Semen Padang, Persib harus ingat luka musim lalu. Persib Bandung terus on the track jelang bergulirnya Super League musim 2025. Meski dihuni banyak wajah baru, pelatih Bojan Hodak puas karena skuad Maung Bandung mulai padu. Hasil uji coba lawan Western Sydney Wanderers jadi bukti. Permainan Persib terlihat lebih hidup dibandingkan saat Piala Presiden kemarin. Tapi, masih ada pekerjaan rumah. Beberapa pemain inti dipastikan absen lawan Semen Padang. Bojan pun harus putar otak mencari komposisi terbaik untuk laga pembuka. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, musim lalu Persib sempat dibuat frustrasi oleh Semen Padang. Bermain di kandang sendiri, Maung Bandung ditahan imbang 1-1. Padahal lawan baru saja dibantai 1-8 oleh Dewa United di pekan sebelumnya. Awal musim memang penuh kejutan. Meski tahun lalu Persib start manis dengan kemenangan 4-1 atas PSBS Biak, kali ini Semen Padang bisa jadi batu sandungan. Pelajaran musim lalu harus diingat. Jangan sampai lengah, jangan sampai malu di kandang sendiri. Semen Padang kena registration ban FIFA, gagal daftarkan pemain baru. Jelang kick-off Super League 2025/2026, kabar mengejutkan datang dari Semen Padang. Tim berjuluk Kabau Sirah itu resmi terkena hukuman registration ban dari FIFA. Artinya mereka tidak bisa mendaftarkan pemain baru, padahal kompetisi tinggal hitungan hari. Semen Padang menjadi satu dari 5 klub Indonesia yang dihukum FIFA. Penyebabnya? Keterlambatan membayar kompensasi kepada pemain yang kontraknya diputus pada pertengahan musim lalu. CEO klub, Win Bernardino, angkat suara.
Ia mengakui pihaknya baru melunasi kompensasi itu setelah musim 2024-2025 berakhir. Win menyebut ini bukan kasus besar, hanya keterlambatan administratif. Kita sudah selesaikan pada Jumat 1 Agustus lalu. Bukti pembayaran sudah dikirim ke FIFA dan ke pengacara pemain, tegas Win. Namun karena weekend, update dari FIFA belum masuk. Kini Semen Padang tinggal menunggu keputusan resmi agar larangan tersebut dicabut sebelum kick-off. Sebelumnya, Andre Rosiade, penasihat tim, "Ini lebih dari sekadar pembuka musim, ini laga penuh dendam, bukti kesiapan, dan awal dari pertempuran panjang. Apakah Persib akan menuntaskan luka musim lalu? Atau justru Semen Padang kembali bikin kejutan di tanah Pasundan? Comeback Sadil, persaingan Teja versus Pribek, absennya pemain asing, dan tekanan supporter, semuanya tumpah ruah di satu laga. Sabtu sore, GBLA bakal meledak. Kalau lo ngerasa musim ini bakal jadi milik Persib, kasih like and comment mau ngamuk di bawah. Jangan lupa subscribe, karena berita panas kayak gini bakal terus hadir setiap hari. Persib ke Semen Padang, siapakah yang mulai musim dengan dentuman keras?